Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Dialah Rabb yang telah menciptakan kita, memberikan rizki, mengatur segala urusan makhluknya. Dialah Rabb yang telah memberikan hidayah, taufik kepada kita, dimudahkan kita datang ke tempat ini untuk melaksanakan kewajiban mengabdi kepadanya, menegakkan salat, menuntut ilmu. Tiada yang diharapkan kecuali Allah menerima amal perbuatan kita, diberikan petunjuk dengan ilmu syar'i, dan tetap istiqamah dalam iman, dalam ilmu, dalam amal, hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita akhir hidup yang baik, itulah husnul khatimah. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi, qudwah dan uswah kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Hari ini kita akan mengkaji di antara adab seorang hamba kepada Allah, yakni kita diperintahkan untuk isti'adzah. Isti'adzah yang artinya meminta perlindungan. Kalau ada isti'anah, yaitu meminta pertolongan secara umum, dalam segala urusan, dalam segala hal, termasuk minta tolong dalam urusan kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada seseorang itu meminta tolong dalam urusan keburukan, maka isti'adzah dapat dikatakan meminta pertolongan dari segala sesuatu yang membawa madarat. Maka isti'adzah itu biasanya konteksnya adalah yakni meminta perlindungan dari hal-hal yang membahayakan, baik membahayakan urusan dunia, terlebih membahayakan urusan akhirat kita. Maka kita diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena dialah Allah, yakni pelindung yang sebaik-baiknya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah, yakni yang ke-9 At-Taubah, pada ayat yang ke-51 insyaallah, Allah tabaraka wa ta'ala
berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Iya. Kalau kita meminta perlindungan, isti'adzah, maka tidak ada pelindung yang terbaik kecuali Allah. Karena Allah adalah pelindung kita. Disebutkan di sini dengan Maula. Karena Allah itu adalah waliyul mu'minin, yaitu pelindung bagi orang-orang mukmin. Maka orang mukmin senantiasa meminta perlindungan itu kepada Allah Jalla wa Ala. Kul, katakan Muhammad, la yusibana, sekali-kali tidaklah menimpa musibah itu illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Huwa maulana, maka dialah yakni pelindung kami. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman berserah diri, bertawakal. Maka mintalah perlindungan hanya kepada Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sebagaimana katanya dalam surah Al-Ankabut, surah Al-Hajj 22. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman pada ayat terakhir, ayat 78, "Wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah, dan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia atau Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Huwa maulakum, dialah Allah sebaik-baik pelindung. Dia adalah penolongmu, pelindungmu. Maula, dia adalah pelindungmu, yaitu pelindung orang-orang beriman. Ni'mal maula, dan dialah Allah sebaik-baik pelindung. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dan juga sebaik-baik pemberi pertolongan atau penolong. Maka hendaklah kita
hanya meminta perlindungan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah pada surah 9 surah At-Taubah, yaitu pada ayat yang ke-116, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan sekali-sekali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Ya, sesungguhnya dialah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa ma lakum min dunillah, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu kecuali Allah. Maka jangan keliru. Kalau minta perlindungan, jangan salah alamat. Minta perlindungan itu kepada siapa? Kepada Allah. Tapi apa ada orang minta perlindungan kepada selain Allah? Maka selain Allah adalah makhluk. Kalau seseorang minta perlindungan kepada makhluk, bersiaplah untuk kecewa. Bersiaplah untuk sakit hati, karena tidak seperti yang kita harapkan. Terutama dalam perkara-perkara yang tidak bisa melakukannya kecuali hanya Allah. Mungkin hari ini kita berlindung kepada seorang yang memiliki kekuasaan, memiliki power, kekuatan. Suatu saat kekuasaan itu akan hilang. Suatu saat kekuatan itu akan sirna. Tapi Allah tidak akan pernah kehilangan kekuasaan. Allah tidak pernah sirna kekuatannya. Maka mintalah perlindungan itu kepada Allah, jangan kepada makhluk, apalagi kepada syaitan. Padahal syaitan itu adalah musuh. Ini aneh ini, musuhnya malah dimintai perlindungan. Bisa jadi nanti dikerjain kita. Orang mukmin jangan sampai salah alamat meminta perlindungan kepada syaitan. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'du, surat berapa? Surah yang ke-13 pada ayat yang ke-16. Surah Ar-Ra'd, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah Qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'a لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم
Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Katakanlah Muhammad, siapakah Rabb langit dan bumi? Jawabnya Allah. Katakanlah Muhammad, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah Muhammad, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah Muhammad, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa al-wahid al-qahhar. Dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maka Nabi diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang kafir agar jangan sampai meminta perlindungan kepada selain Allah. Afattakhattum min dunihi awliya, maka apakah patutkah kalian mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah? Jawabannya apa ini? Apakah patut? Berarti tidak apa? Ya tidak patut. Apakah pantas? Ya tidak pantas. Apakah boleh? Tidak boleh. Ini baru ungkapan supaya orang berpikir. Tidak pantas seseorang itu meminta perlindungan kepada selain Allah. Tapi dengan kalimat tegas, adalah di situ pada ayat yang ke-6 dalam surah Jin, yakni larangan meminta perlindungan kepada selain Allah, apalagi kepada musuh. Di antara musuhnya yaitu syaitan, dan di antara syaitan itu adalah dari kalangan jin. Surah Jin, surah 72, pada ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Apa kata Allah? Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ya, akhirnya dikerjain sama jin. Tidaklah dia melakukan aktivitas hidupnya, melainkan akan menambah dosa-dosa dan kesalahan. Maka tidak boleh seseorang minta perlindungan kepada selain Allah. Karena ada di kalangan manusia itu minta perlindungan kepada siapa? Jin. Mulai dari yang sederhana, lewat tempat yang dianggap angker. Nuwun sewu nggih Mbak, amit. Kulo mek lewat tok Mak. Kulo namung lewat mawon. Terutama kalau lewat mana Pak? Hah? Kuburan. Lo berarti tahu sampean. Lewat mana lagi? Ya, di tempat-tempat yang dianggap wingit, ada singitnya. Di tempat-tempat yang di situ mungkin angker apa? Di tempat yang di situ mungkin dianggap ada bau rekso. Bau rekso dari kalangan jin. Nah, kadang minta perlindungan. Hati-hati loh, kalimat seperti itu termasuk minta perlindungan.
Nun sewu Mbah, kula mboten napa-napa, kula lewat mawon kok. Kula mboten ganggu. Seorang mukmin tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Bukankah dia khalifah di muka bumi ini? Dia mau pergi kemana saja bebas, selama apa yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Cukup seseorang itu bismillah, nggak perlu dengan kata-kata apapun. Ataupun kalau kita takut dengan godaan atau gangguan makhluk-makhluk jin, ya kita berlindung kepada Allah, bukan berlindung kepada mereka. Dan berlindung kepada Allah itu dengan mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sudah cukup. Nggak perlu kalimat apapun. Cukup ucapkan ta'awud atau ucapkan basmalah. Karena setiap manusia itu mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah. Dia bebas menentukan aktivitas hidupnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bermaksiat, menentang syariat, berarti secara tidak langsung justru bergabung dengan para musuh-musuhnya. Maka disitulah musuh-musuhnya akan memperdaya. Makanya pelaku maksiat, ahli syirik, ahli kesesatan itu gampang diperdaya oleh syaitan. Kenapa? Sak gerbong podo apa nih? Podo sesati. Maka kalau sudah sama-sama seperti mereka, tinggal mana yang lebih kuat, gitu aja. Makanya kalau ada gangguan dari syaitan, jangan dihilangkan dengan memanggil syaitan. Kena santet, jangan sampai dihilangkan dengan memanggil dukun. Kenapa? Karena kalau sudah satu gerbong, yang diperhitungkan adalah tingkat kekuatannya. Lah sing ditekokno jenderal, sing ganggu kopral, melayu nggak? Melayu. Tapi setelah kopralnya lari, jenderalnya yang di tempat itu ganti. Loro maneh. Begitu loro nyari lagi yang lebih tinggi. Apa? Rajane digoleki. Maka ketika datang rajanya, jenderalnya lari nggak? Lari. Tapi rajanya memperdaya di situ. Kan tentek. Makanya kalau orang itu kena gangguan syaitan, jangan dilawan dengan cara-cara syaitan. Harus dilawan dengan cara Allah dan Rasulnya, yaitu minta perlindungan kepada siapa? Allah. Maka sebesar apapun kekuatan syaitan itu akan hancur, akan takluk. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Kenapa? Karena kekuatan syaitan itu selain dari Allah lemah. Maka jangan kita minta perlindungan kepada mereka. Kenapa? Kekuatan mereka itu sangat lemah sekali. Buka surat Al-Ankabut 29. Ayat yang ke-41 insyaallah. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Apa kata Allah? Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Iya.
Karena sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah siapa? Rumah laba-laba. Padahal rumah laba-laba itu justru yang paling kuat dalam kelasnya. Sama-sama serangga, sama-sama hewan. Laba-laba serangga nggak? Hah? Termasuk golongan insekta. Berapa kaki? Hexapoda 8. Hitungan. Cari senenganmu delok spider. Oh, Spiderman kan lucu. Ada nggak yang cocok dengan yang kakinya sama dengan laba-laba? Ada? Sama-sama serangga, jenis serangga. Apa contohnya? Atau mungkin kurang dari itu, yang berkaki 6 tapi bersayap. Mungkin dia lalat, mungkin dia tawon. Tapi justru mereka semua itu jadi mangsanya apa? Kalau sudah kena sarangnya, lengket. Bisa lepas atau tidak? Tidak bisa lepas. Jadi di kelasnya laba-laba itu sarangnya itu paling kuat. Makanya orang dulu itu sebagian dari bahan-bahan untuk membuat baju yang kuat itu dari serat apa? Serat laba-laba. Antum browsing aja nanti apa itu serat laba-laba. Itu justru yang paling kuat. Serat laba-laba itu untuk apa? Sepure mandek. Dia kalau dikumpulkan ya serat laba-laba itu, dia bisa menahan kekuatan apa? Atau ada benda yang bergerak ditahan dengan itu. Jadi sebetulnya kalau menurut kelasnya itu paling kuat. Tapi Allah justru katakan di sini disebutkan wa inna ahaunal buyutil ankabut labaitul ankabut. Wa inna ahaunal buyut, sesungguhnya yang paling lemah rumah itu adalah apa? Yakni baitul ankabut, rumahnya laba-laba. Artinya apa? Kadang manusia itu melihat kekuatan syaitan itu hebat nggak? Kekuatan selain Allah itu hebat nggak? Tapi sebetulnya lemah. Maka kekuatan Allah lah yang tiada taranya, tiada bandingnya, sehingga ada lawan ya. Tiada lawan. Itulah kekuatan Allah Jalla wa'ala. Tapi kadang kita melihat bahwa kekuatan selain Allah itu kuat gitu. Seperti inilah gambarannya. Orang melihat Baitul Ankabut itu merupakan sarang yang kuat, tapi padahal justru itu adalah yakni yang paling lemah. Ikhwatal iman, aizakumullah. Maka kita diperintah untuk minta perlindungan kepada Allah dari makhluknya. Maka kalau kita minta perlindungan itu minta perlindungan kepada dari, ini penting ini, kepada siapa minta perlindungan, dari siapa atau dari apa. Makanya itu kalimat yang sederhana dalam ta'awudz itu a'udzu billah, aku berlindung kepada, nah minta berlindungnya kepada Allah. Mesti ada yang ditakuti, objek yang ditakuti. Apa itu? Dari siapa? Secara umum adalah dari selain Allah. Kadang dirangkum dengan apa? Min, dari syarri ma khalaqa, dari kejahatan makhluknya. Makhluk di sini siapa? Jin. Bisa mengganggu nggak? Manusia bisa mengganggu nggak? Bisa.
Hewan bisa mengganggu atau tidak? Bisa. Berlindung dari malaikat. Ada nggak berlindung dari malaikat? Hah? Memangnya malaikat itu mengganggu? Maka tidak ada meminta perlindungan kepada malaikat. Meminta perlindungan kepada Allah dari malaikat. Dari di situ apa? Dari makhluk selain yang tidak mengganggu. Berarti yang memiliki potensi untuk mengganggu. Manusia, jin, hewan, bahkan berlindung dari keburukan dirinya sendiri. Itu yang sering terjadi. Kita minta perlindungan kepada Allah. Makanya kita diperintah untuk minta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kalimat apa? Fasta'id billahi. Hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah. Buka surat Fussilat, surah yang ke-41, yaitu pada ayat yang ke-36. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita meminta perlindungan itu ketika ada gangguan, ada sesuatu yang mengganggu, dan yang mengganggu di sini contohnya siapa? Syaitan. Nah, syaitan itu sifat yang bisa melekat pada makhluk yang bernama jin. Ketika jin itu memiliki sifat-sifat syaitaniyah, maka dia disebut syaitan. Dan syaitan ini juga bisa melekat, yaitu kepada manusia. Ketika manusia itu memiliki sifat-sifat syaitaniyah, maka dia pun disebut syaitan. Makanya syaitan itu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan manusia. Demikian pula yang lain dalam surah Ghafir, surah 40, yaitu pada ayat yang ke-56. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam ayat tersebut, Innal ladina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum inna fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billah innahu was-sami'ul basir. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang berdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan, yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-sekali tiada akan mencapainya. Iya, jadi karena apa? Sebab apa? Al-kibru, orang yang suka memperdebatkan, membantah ayat Quran itu karena dia sombong, pengen dia itu memiliki kebesaran yang tidak akan mungkin dia dapat mencapainya. Bak kata merindukan, maka mintalah kepada Allah. Apa katanya? Maka mintalah perlindungan kepada Allah.
sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Berarti ini gangguan apa ini, Pak? Gangguan dari siapa ini, Pak? Tadi kalau sebelumnya dari siapa ini? Dan jika syaitan mengganggumu, mungkin dari kalangan jin juga ini. Nah, kalau yang ini jelas ini, orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, kita diminta berlindung dari mereka. Berarti ini berlindung dari siapa ini? Manusia. Ya. Baik. Jadi karakteristik dari isti'adzah itu, kita minta perlindungan kepada dari. Kalau kepada ini cuman satu pilihannya, nggak ada yang lain, yaitu Allah. Nggak boleh minta perlindungan kepada selainnya, yaitu minta perlindungan kepada Allah saja. Kadang disebut dengan a'udzubillah, kadang disebut dengan a'udzubi birabbi, aku berlindung kepada Rabb. Karena Allah itu adalah Rabb, Rabbun. Kadang juga disebut aku berlindung kepada ilah, sesembahan yang hak. Berlindung kepada Allah, al-ilahul haq. Atau boleh aku berlindung kepada apa? Raja. Raja siapa? Malikin nas, rajanya manusia. Makanya dirangkum dalam surah An-Nas. Buka surah 100 ayat surat An-Nas, surat berapa? Ya, langsung baca. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo baca. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia. Nah, di sini tidak disebutkan awalnya, yaitu dari siapa. Pertama disebutkan aku berlindung kepada Rabbun nas, yaitu Rabbnya manusia. Saya ganti aja nih. Oh, enak. Ini aja ya, Rabb. Afwan. Kepada Rabb. Makna Rabb itu Al-Khaliq, pencipta. Dua, Ar-Razik, yang memberikan rizki. Tiga, Al-Muhyi, yang menghidupkan. Keempat, Al-Mumit, yang mematikan. Yang kelima, Al-Mudabbir, yang mengatur segala sesuatu. Itu makna Rabb. Sering kita panggil Allah, ya Rabb. Ketika berdoa, Rabbi, atau Rabb. Halo? Apa yang sering kita ucapkan kalau berdoa? Rabbana. Sering nggak itu? Terutama Rabbana apa? Nah, iku ngaku sampean gak ndonga liyane iku gak mesti hilang, itu mesti ada Rabbana. Ya, Rabbana atina terutama. Makanya disebut apa? Sapu jagat sama orang. Ya, Rabb, kita berlindung kepada Rabb. Dari siapa? Belum. Allah sebut Rabbun nas yang pertama, yaitu Rabbnya manusia.
Berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu siapa? Malikin nas, Raja manusia. Raja manusia. Jadi kalau berlindung kepada rajanya manusia, siapa rajanya manusia? Allah. Kalau raja-raja sekarang itu rajanya siapa? Hah? Halo? Nggak jelas. Dia mengangkat dirinya sebagai raja, ya kan? Kalau misalnya ada kekuatan yang besar menggulingkan kekuasaan raja, maka yang berhasil menggulingkan kekuatan raja itu akan menjadi apa? Hah? Menjadi raja. Nanti datang kemudian yang lebih besar lagi kekuatannya menggulingkan kekuasaan itu. Maka siapa nanti yang jadi raja? Dia yang akan jadi raja. Berarti raja itu kesepakatan siapa? Pak, diangkat oleh siapa? Manusia. Maka ada yang mengaku keturunan raja atau orang ningrat. Darah apa? Biru. Bujuk, padahal getene tetap tak percaya, siwelen tetap merah. Sama. Itu semua dibuat oleh manusia. Beda dengan raja manusia yang sebenarnya. Siapa raja manusia yang sebenarnya? Allah. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan manusia. Raja-raja dunia bisa nggak menciptakan rakyatnya sendiri? Rakyatku kurang akeh rek. Aku tak golek citaan. Arep nyita. Nggak bisa. Dialah raja yang menciptakan manusia dan memberi rizki, mencukupi kebutuhannya. Ada nggak raja dunia yang mencukupi kebutuhan seluruh rakyatnya? Nggak ada. Mesti ada salah satu atau beberapa manusia yang kecewa dengan rajanya. Kenapa? Karena tidak dicukupi kebutuhannya. Ya. Jadi Allah adalah raja. Kalau seandainya disebut dengan rajanya skala raja, benar. Raja di raja. Rajanya raja-raja dunia. Raja dunia ini penciptanya adalah Allah. Makanya dia adalah raja di raja. Malikin nas. Yang kedua, berlindung kepada siapa? Al-ilahul haq, ilahun nas, yaitu sembahan manusia. Sesembahan manusia. Ini wujud dari kata-kata Allah. Aku berlindung kepada Allah. Siapa Allah? Rabbun nas. Siapa Allah? Malikun nas. Siapa Allah? Ilahun nas. Nah, baru kemudian yang kedua, mesti ada karakteristik objek di mana kita minta berlindung itu dari apa? Nah, disebutkan di sini yaitu dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari apa? Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Iya. Dari bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Berarti intinya adalah syaitan yang punya karakter dan sifat apa? Nggak terang-terangan, yaitu sembunyi-sembunyi. Bagaimana upaya dan usaha mereka? Yaitu dengan cara alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang membisikkan yakni kejahatan dalam dada manusia.
Baik dari golongan siapa? Lanjut. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Iya. Cuman kalau dari golongan jin ini insya Allah Pak, dia akan lari atau hancur dengan membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika ada sahabat saling marah, Nabi mengatakan, aku tahu kalimat yang akan menjadikan dia berhenti dari marahnya itu jika dia membacanya. Lantas ditanya, kalimat apa itu wahai Nabi? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ternyata apa? Orang itu marah karena sebetulnya dia diganggu oleh siapa? Jin, yaitu syaitan dari kalangan jin. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia, nggak bisa dibacakan ta'awud, Pak. Sampean diganggu orang, lapo kon ngaji, isu-isu us ngaji. Ayo ini lo olahraga, cik sehat. Ayo tak traktir kon, kau sate ngaji-ngajian. Setan enggak ini? Setan. Coba wocokno ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, ngamuk tambahan Pak. Kon nganggep aku setan yo. Padahal memang setan karena dia nyetani. Napa ngaji? Ayo melo aku tak traktir. Kon kepingin mangan opo? Paling ngaji kon oleh kotak. Paling lemper. Ya, setan enggak itu? Setan. Kadang digawe plesetan, ya. Seperti itu. Lapo kon ngaji, lungguh wae pegel kon. Lungguan tanpa suguhan sampai kiu. Loh, diplesetno bahasa Cina. Lungguan tanpa suguhan sampai kiu. Saya ngerti guyu. Lungguh gak oleh apa-apa, pahit ya. Setan ya itu. Setan. Ini contoh bahwa gangguan itu dari siapa? Dari makhluk, dari jin, dari manusia. Ya, intinya adalah makhluk. Kalau di sini disebutkan jin dan manusia, bahkan secara umum disebutkan dalam surah Al-Falaq. Surat 100 berapa? Cuk ngomong sebelah sebut nomeri. Hah? 113. Ya, kita buka semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ayo. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Ternyata Allah adalah apa? Rabbul Falaq. Rabbnya Al-Falaq. Apa Al-Falaq? Yaitu waktu subuh. Ya, seluruh waktu sebetulnya. Karena waktu adalah kepunyaan Allah Jalla wa Ala. Tapi ditegaskan di sini adalah waktu subuh. Kenapa? Karena banyak orang-orang di waktu subuh ini kalah dengan syaitan. Hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah yang mampu untuk bangun di waktu subuh. Karena paling berat solat itu adalah solat apa Pak? Solat subuh. Makanya solat subuh itu banyak atau sedikit Pak jamaahnya Pak? Halo? Sedikit. Kalau pengen banyak, ya kasih iming-iming baru banyak. Siapa yang sholat di masjid Hidayat Sugiat akan dikasih 1 voucher. Nanti diundi. Grand prize hadiahnya adalah mobil baru dipajang di depan Pak. Rame nggak ini Pak? Waduh, sampai amber teko omahe wong-wong itu. Lapangan itu rame. Nah,
Kenjeran. Wong kenjeran teko ya awakmu iku wong kenjeran. Ya. Ado-ado teko kenjeran nang Sidoarjo kepingin oleh grand prize ya. Pernah itu di mana itu ya yang dikasih hadiah apa kijang itu ya? Hah? Wah rame. Padahal Allah Jalla wa'ala memberikan yang lebih dari itu kan. Jangankan salat subuhnya, 2 rakaat sunnahnya saja qabliyah subuh khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Mobil nggak ada apa-apanya ini, dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnahnya, belum sholat wajibnya. Tapi karena kalah dengan siapa? Syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah. Dialah penguasa waktu subuh. Mintalah kepada Allah supaya dibangunkan di waktu subuh. Makanya doa ini dibaca sebelum tidur. Besok tangi. An-Nas, Al-Falaq, ya kan? Al-Ikhlas. Belum pamungkasnya apa? Ayat kursi. Dari apa kita berlindung? Di sini disebutkan ayat kedua, yaitu objek yang kita berlindung darinya. Pertama apa? Min syarri ma khalaqa. Apa itu? Dari kejahatan makhluknya. Nah, kalau makhluk ini kan banyak, luas pengertiannya. Bisa jin, bisa manusia, bisa hewan, bisa dirinya sendiri. Dan dari apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kejahatan yang dilakukan oleh makhluknya. Biasanya kejahatan itu dilakukan di waktu apa? Di waktu malam. Ini dalil bahwa kejahatan itu meningkat di waktu apa? Malam, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Makanya syaitan itu keluar itu setelah mulai matahari terbenam. Begitu matahari terbenam keluar semua itu. Makanya Nabi memerintahkan kita apa? Menutup pintu-pintu, menutup bejana-bejana yang di dalamnya ada air. Kenapa? Karena saat itu syaitan keluar. Dan tutuplah pintu dengan membaca basmalah. Tutuplah bejana yang berisi air dengan tutup apapun, walaupun dengan lidi, tapi ucapkan basmalah, syaitan tidak akan masuk ke dalamnya. Hebatnya itu kalimat Allah. Demikian pula masukkan anak-anak kita. Jangan sampai maghrib keluyuran. Makanya orang-orang dulu, lele, ayo wes sorop, ayo ndang melbu. Itu bukan kok mbahku jahat. Itu ada maksudnya orang-orang dulu itu. Karena sudah mulai munculnya setan di waktu maghrib. Tapi orang-orang sekarang lihat anak-anaknya. Maghrib sik ngelutus. Apa menek nang perumahan. Merasa aman, one gate system, ya kan? Gak ada orang yang masuk kecuali harus dengan KTP misalnya. Setan gak perlu pakai KTP. Dia bisa masuk walaupun tanpa itu. Masukkan anak-anak kita kalau sudah malam itu menjelang, ya. Loh itu kan dulu Ustadz, dulu itu kan gak ada lampu. Sekarang kan lampunya terang benderang. Setan gak mengenal lampu. Bahkan setan bisa berjalan di pembuluh darah manusia, ya. Demikian pula yakni dari godaan siapa? Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad, yaitu dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Iya. Dan dari kejahatan siapa? Naffasat. Naffasat itu orang yang suka apa? Nafas itu tiupan, nyebol. Makanya bahasanya Pak, sihir itu apa? Sowo, tak sowo. Sihir.
Dan rata-rata di sini adalah disebut oleh Allah apa? Wanita, jarang disebut laki-laki. Makanya nggak ada Pak Lampir, yang ada Mak Lampir. Ada nggak kakek sihir? Ada nggak? Yang terkenal apa? Nenek wedok mana? Nenek sihir, Mak Lampir, Pak Lampir gak ono. Nini, ya Nini apa? Nini pelet, Nini towo, Nini pelet. Tapi Nini towo lain, jenenge menungso. Kalau Nini pelet tugasnya memang kerjanya melet. Antum bisa melet? Ya, kalau melet seperti itu mubah, ya kan? Jangan sampai melet yang lain, hatta melet istri nggak boleh. Bojoku kok wis gak cinta rek, wis aku tak lungo nang kiai, nggak taunya dukun. Apa? Dikasih mahabbah. Loh, istrinya sendiri dipelet. Jangan. Nanti selama kita hidup, dia cinta kepada kita. Nanti ketika kita mati berbalik benci. Kenapa? Karena tidak wajar dengan melalui bantuan siapa? Syaitan. Makanya jangan membuat orang lain tertarik kepada kita melalui bantuan syaitan. Kenapa? Suatu saat pasti ada kompensasinya. Walaupun tujuannya apa? Supaya jadi istrinya. Saya ini tujuannya baik. Saya bukan macari, tapi saya memang niatnya mau mengawin, menikahi. Tapi sainganku berat. Soalnya ki wayu, saingane wong soge-soge. Lah setere kono api-api bunder kabeh, seterku kenceng e. Wis aku nek ngono gawe pelet ae. Mahabbah kalau bahasa Islam, ya kan? Jangan kita mendapatkan dengan cara itu. Nanti tunggu nanti kehancuran kita dalam kehidupan rumah tangga. Ayo ana sing biyen oleh bojo teko melet enggak? Ya, wanita-wanita tukang sihir. Siapa lagi yang kelima? Wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung dari siapa? Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Nah, ini juga manusia atau bukan? Ini juga manusia, yaitu berlindung dari manusia yang dengki. Tapi ada syaratnya. Orang yang dengki dan dia sedang dengki kepada kita, itu biasanya jahat orang ini kalau sudah seperti itu. Tapi ada kalanya orang dengki saat itu tidak sedang dengki. Saat itu lagi seneng sama kita, padahal dia pendengki. Sama orang lain gak cocok, tapi sama kita cocok. Berarti pendengki saat itu sedang tidak mendengki kepada kita. Mungkin kita bebas dari kedengkiannya. Tapi kalau sudah berkumpul pendengki dan dia sedang melakukan kedengkiannya kepada kita, itu yang bisa berbahaya. Makanya kita berlindung dari mereka. Dan ternyata bisa. Manusia itu dijaga oleh Allah dari kejahatan manusia. Tapi caranya mintanya kepada siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kadang disebut yaitu bukan dengan Rabb. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Rabb, aku berlindung kepada Ilah. Tapi kadang-kadang disebut dengan apa? Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah ya Allah, karena Allah itu punya sifat kalam. Karena kalamullah itu adalah sifat Allah. Makanya kalamullah bukan makhluk. Itu sifat Allah. Jadi berlindung melalui perantara sifat Allah, yaitu kalam. Makanya ada kalimat berlindung kepada Allah. Dengan kalimat apa? Dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Buka nomor 2331. Silakan. Dari Khawla binti Hakim
As-Sulamiyah. Dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu berhenti atau bermalam di suatu tempat atau negeri, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Iya, yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari segala macam kejahatan yang mungkin terjadi. Iya. Dan ini bukan hanya dibaca ketika pagi dan petang. Ini termasuk di antara zikir pagi dan petang, dibaca 3 kali. Yaitu terutama kita baca di waktu sore, petangnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berapa kali? 3 kali. Ini dibaca di waktu sore. Itulah kenapa setan-setan itu keluar di waktu malam. Menjelang malam kita dianjurkan membaca kalimat ini 3 kali selepas asar. Dan juga ketika apa? Apabila kamu berhenti atau bermalam di suatu tempat. Makanya nek nginep nang hotel ojo angger dituroni sebelum kita membaca kalimat ini. Begitu masuk kamar hotel, bismillah, buka pintu, ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sampai 3 kali. Kalau mau tidur tebasi dulu, bismillah, Allahu akbar. Ojo wow, dul ya. Sering. Umum ya kan, karena pegel ada acara nginep di hotel, wah yang suite apa jenenge, kelasnya apa namanya, VIP itu kelasnya apa namanya, apa, Presiden Suite. Mentul-mentul nggak itu kasurnya? Oh langsung, apalagi luas, langsung tidur, gak cuci tangan, gak cuci kaki. Itu adab-adabnya. Bahkan adabnya harus sempurna. Masuk baca yakni basmalah dan berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Karena di situ mungkin gak ada syaitan. Sangat mungkin di situ ada syaitan. Terutama syaitan-syaitan dari kalangan jin. Apalagi tempat itu mungkin gak ditempati maksiat. Halo? Bukan tidak mungkin tempat itu dipakai untuk maksiat. Hanya berdoa. Mengenai rata-rata nek wis nang hotel iku lali gak salat. Ya kan? Wis turu gak krungu azan, padahal hotele cedek masjid kok gak krungu yo. Lah wong kedap, bukan kedap, kopengmu sing ditutup oleh syaitan. Diapakan sama syaitan? Dikencingi. Ternyata toiletnya setan itu di sini. Dan tempat tidurnya di mana syaitan itu? Di hidung. Makanya tempat tidur dan toilet itu dekat. Kenapa? Manusia itu dianjurkan ketika wudhu istinsyak, memasukkan air ke hidung 3 kali, karena setan itu tidur di hidungnya. Dan kalau kencing dia di telinganya orang. Makanya supaya nggak dengar azan. Ya, ikhwatal iman, aizakumullah. Juga bukan dengan kalimat a'udzu bikalimatillah, tapi juga dengan kalimat a'udzu, aku berlindung kepada Allah, yaitu kepada keagungan Allah. Coba dibuka di Tirmizi pada nomor 2885 kalau tidak salah. Nggak bisa. Bukan ya?
Fadilah al-Mahfi. Coba Ibnu Majah. Oh bukan. Nggak mau. Tiga 3604 Tirmizi. Coba. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa neraka jahanam, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, mintalah perlindungan dari fitnah 3604. Benar ya? Iya, bawahnya. Iya, kalimat-kalimat tahu. Iya, coba dibaca. Tapi yang lain sama. Silakan baca 3604. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau? barang siapa yang membaca pada sore hari 3 kali, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Niscaya tidak akan ada binatang berbisa yang akan mencelakainya pada malam itu. Ya, jadi termasuk di sini bukan hanya dari syaitan ya. Nabi SAW nomor berapa tadi ini? 3604. Tirmizi ya? Iya. Ada 2 ya? Astagfirullah. Iya, itu benar. Benar ya? 3604. Oh lain ini. Benar 3604. Ya bin Musa ya? Iya. Tapi ada 2. Maksudnya ada 2 gimana? Oh subhanallah. Ada 2 nomor. Oh iya. Yang bawah kan, yang bawah. Ini benar. Yang bawah. Ini ya? Iya itu. Oh subhanallah. Ya, baik. Coba diulangi lagi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau? barang siapa yang membaca pada sore hari 3 kali, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Niscaya tidak akan ada binatang berbisa yang akan mencelakainya pada malam itu. Ya, ini keliru ini. Baik. Jadi di sini termasuk berlindung dari apa? Hewan berbisa. Ya. Maka pada saat itu tidak akan memberikan madarat hewan-hewan yang berbisa kepadanya. Ini afwan, ini apa namanya? Tirmizinya ada kesalahan ini kelihatannya. Kok double ini? 364-nya sama ini sama. Tapi isinya juga sama. Tapi isinya memutus hubungan silaturahmi. Baik. Iya.
Ini. Coba. 3604 yang lain ini. Ya. Ya, silakan dibaca lagi coba. Barang siapa yang membaca di sore hari sebanyak berapa kali? 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka niscaya dia tidak akan ada binatang berbisa yang akan mencelakainya di malam itu. Apa binatang berbisa, Pak? Ular, apalagi? Kalau cengking, apalagi? Ya. Jadi ternyata kalimat yang dibaca di sini kalimat Allah yang agung, yang sempurna, bi kalimatillahi tammah. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Makhluknya di sini umum, baik jin ataupun juga yakni hewan-hewan yang berbisa. Termasuk juga makhluk di sini ya hewan-hewan yang biasa diserupai oleh syaitan. Biasanya setan menyerupai apa, Pak? Hah? Anjing, apalagi? Ular. Hanya ular itu kadang ular asli, kadang ular itu jin. Anjing, terutama anjing yang berwarna apa, Pak? Hitam. Dan menurut Nabi anjing hitam itu harus diapakan? Hah? Kalau semua blus hitam itu adalah syaitan. Tapi neku asune tonggomu sampean urusan kok. Ya, jangan nerapkan hadis ini. Lantas tetangganya punya anjing hitam mari ngono dipateni. Wah, sampean pasti urusan bek polusi. Ya ini terutama di tempat-tempat yang memang bukan tempatnya manusia, seperti di hutan ya, atau mungkin di tempat-tempat yang tidak didatangi oleh manusia, di gunung atau di mana saja. Gini. Ya kalau misalnya itu ada di sekitar kita, ya sampaikan ke orangnya kalau itu mengganggu. Baik, ikhwatal iman aizakumullah. Jadi intinya Bapak Ibu saudara sekalian, kita dianjurkan pertama berlindung itu hanya kepada Allah. Isti'adzah hanya kepada Allah. Yang kedua dari apa? Dari kejahatan makhluk. Makhluk itu bisa jin, bisa manusia, bisa hewan. Ya, termasuk apa? Berlindung dari yakni diri kita sendiri, karena diri kita sendiri ini mungkin melakukan berbagai macam apa? Keburukan-keburukan. Itu dalam Sahih Abu Dawud nomor 5067. Ini yang terakhir ya. Abu Dawud 5067. Dan ini kita dianjurkan membacanya setiap pagi dan petang ya. Cuman sekali aja ini ya. Karena kita ini apa namanya? Pasti punya kejahatan-kejahatan. Nah, kejahatan itu bisa menimpa diri kita sendiri. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkanlah aku dengan kalimat-kalimat yang aku baca pada pagi dan sore hari." Beliau bersabda. Apa sabdanya? Yang artinya bacalah. Bacalah apa itu? Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Allahumma fatiras samawati wal ardi. Terus. Yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Iya, Rabba kulla syai'in wa malika. Terus? Rabb pengatur segala sesuatu dan rajanya. Ya, alimul ghaibi wasyahada, Rabba kulla syai'in wa malika. Kemudian, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Engkau. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku
a'udzubika min syarri nafsi. Min syarri nafsi. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari kejahatan diriku, dari kejelekan diriku. A'udzubika min syarri nafsi. Kita ini mungkin nggak bisa berbuat jahat, bisa berbuat jelek, bisa mencelakai diri kita sendiri? Bisa. Dan termasuk dari apa? Dan kejahatan syaitan serta sekutunya. Iya. Yani min syarri nafsi, dan juga apa? Wa syarri syaitani, dan kejahatan syaitan, wa syirki, serta sekutunya, sekutu-sekutu syaitan. Apa kata Nabi? Bacalah doa ini ketika kamu berada di pagi dan sore hari. Iya. Dan ketika kamu hendak tidur. 3 tempatnya. Pagi setelah subuh, 2 petang setelah asar, dan yang ketiga sebelum kita hendak tidur. Baca ini. Makanya muqaddimah itu penting bagi para asatid ketika dia berbicara. Jangan sampai dia digoda oleh syaitan. Makanya kita dianjurkan apa? Senantiasa berlindung kepada Allah. Dalam muqaddimah itu ada, yaitu yang disebut dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, itu kalimatnya. Dan aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan diriku. Jadi kita ketika mau menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Aku berlindung dari keburukan-keburukan diriku. Soalnya menungsoi gampang keprocot. Makanya penting khutbatul hajah itu. Makanya jangan apa? Jangan sampai orang itu disemoni ya, disender, muqaddimah kok iku wae. Wancet ae kok gak iso muqaddimah yang lain ya kan. Bukan dia nggak bisa, tapi muqaddimah ini selalu disampaikan oleh Nabi dalam segala kesempatan. Karena kalimat ini ada asbab urutnya. Seorang dukun itu ketika mendengar Nabi mengucapkan kalimat ini, dia takjub, akhirnya masuk Islam. Aku mendengarkan seluruh mantra-mantra di seluruh dunia ini, tapi belum pernah mendengarkan kalimat ini. Coba ulangi lagi Muhammad, diulangi lagi ketiga, diulangi lagi ketiga. Akhirnya dia bersyahadat masuk Islam. Ini kalimat yang luar biasa. Makanya ada ustadz yang fanatik apa? Selalu membaca ini. A'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya kan? Jadi ini penting, terutama bagi mereka yang memungkinkan untuk tergelincir di dalam ucapannya. Dan tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak tergelincir dalam ucapan kita. Lebih-lebih biasanya ditambah dengan ayat-ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah kata-kata yang benar. Itu harus dipegang teguh oleh para asatid, para duat, para dai. Supaya apa? Janganlah dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Makanya dia selalu diingatkan dengan bacaan itu, yaitu apa? Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kau ucapkan kata-kata yang benar. Wa qulu qaulan sadida. Kalau kau ucapkan kata-kata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amalanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu a'lam. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam godaan makhluknya. Silakan, ada pertanyaan? Saya beri waktu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti contoh handphone ataupun mau kendaraan yang lain. Karena kadang kita itu mau pergi ataupun kalau kendaraan tidak nyaman. Iya. Sehingga bisa dikatakan kita benci pada benda tersebut. Atau mungkin ATM atau bangunan yang ini bisa dikatakan seperti itu. Iya. Baik. Ya ibarat pisau bermata dua. HP ini bisa bermanfaat, bisa membawa madharat. Ini. Artinya bahwa manusia itu pasti akan diberikan oleh Allah kecintaan kepada harta. Dan salah satu harta itu adalah gadget kita. Itu harta kita kan? Hah? Harta kita. Nah, silakan diperbolehkan mencintai dunia ini, tapi tidak boleh berlebihan mencintai dunia. Harus tetap ditempatkan cintanya itu kepada Allah dan Rasulnya, itu yang paling tinggi. Mencintai orang karena Allah, mencintai harta benda kita juga karena Allah. Kata Nabi SAW, buka Muslim 34. Silakan. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 perkara. Salasatun. Bila terdapat dalam diri seseorang, man kunna fihi, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Wajada bihi halawatal iman. Maka dia akan menemukan manisnya iman. Apa 3 perkara itu jika terkumpul? Pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain-lain. Yaitu wa kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Mencintai Allah dan Rasul melebihi dari selain keduanya. Cinta istri boleh nggak Pak? Cinta suami boleh nggak Pak? Cinta anak boleh nggak Pak? Cinta HP boleh nggak? Kalau sama-sama dunia, misalnya anak dengan HP, sama-sama dunia nggak? Saya tanya, lebih cinta mana? Kepada HP atau kepada anak? Temen, anak nangis kok mau jarno, utak HP ini. Halo, lebih cinta mana? Istri atau HP? Ya, soalnya wongi melu. Ada istrinya sudah manggil-manggil, bi, ya, dan turu wes bengi. Kan sinyal itu kan, iya kan? Saya utek HP, ya, ono nggak? Tak mentek-entek. Saya, anu iki nek gak dibuseki iki kok. Misalnya begitu, ya. Sama-sama dunia. Kalau sama-sama dunia ini sama-sama harus dibawa cinta kepada Allah dan Rasul. Jadi harus lebih utama Allah dan Rasul. Nah, bagaimana mewujudkan cinta kepada Allah dan Rasul daripada selain keduanya? Contoh kasus tadi kan, HP ketinggalan, ya kan? Sudah setengah perjalanan. Untuk apa? Untuk sholat. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Omane 200 meter. Mulai njupuk HP apa terus nang masjid? Waduh, rek kanggo HP iki. Mumpung aku metu kok nang masjid, cek ono alasan nggo HP ae. Mari ngono lapo mari salat. Itu contoh, Pak. Kalau sudah hayya 'alas shalah, HP ketinggalan, terus ke apa namanya? Masjid berjamaah atau pulang ke rumah. Rumahnya dekat 200 meter. Disitulah tantangannya. Ya kan? Karena ada orang itu kalau nggak bawa HP itu nggak apa ya? Nggak apa ya? Nggak pede, nggak tenang, ya kan? Terus apa namanya? Iki HP iki rek sandang pangan iki rek. Aku iso tuku apa-apa iku nek ono HP. Ya kan?
Karek klik moro-moro teko jaket ijo. Jangan asem teko, ya kan? Kenapa? Karena kita sudah terkooptasi dengan teknologi, sehingga mau nggak mau kemana-mana itu harus ada gadget. Sampai-sampai tidur pun ditemani sama siapa? HP. Lebih dekat istrinya atau HP-nya? Ya kan? Ukuran jaraknya, ambek bojone sak meter, ambek HP ini pas sebelah. Nah itu contoh. Ya kalau masih seperti itu antara makhluk dengan makhluk selain Allah, terserah. Tapi kalau sudah bicaranya bandingannya adalah Allah, nah ini pertanyaannya. Ya. Ini. Contoh misalnya, iki ono pesenan iki. Durung deal. Wonge jari arep SMS. Salat mau dilaksanakan. Ini sedang nungguin. Ya kan? Saya tanya, ketika sholat HP dimatikan atau tetap dihidupkan supaya SMS-nya masuk? Iki engko nek gak segera tak jawab, ya kan? Iki mesti dijopo uang iki orderan iki. Padahal imam sudah apa? Kepada bapak yang membawa handphone atau alat komunikasi mohon dimatikan. Harus dimatikan enggak? Halo? Perintah imam harus dimatikan gak? Dalam hatinya gak kira telepon, ya kan? Paling pun mari sholat telepon. Tapi tak urip lagi penting nek ono SMS. Soal iki bisnis gede, ya kan? Ternyata wayahe 3 rakaat muni, Pak. Ya kan? Apa? Dadakno muni kucing garong. Lagu kucing garong karena apa? Dangdut, ya kan? Saya tanya, dimatikan suaranya atau tetap dibiarkan? Hah? Dimatikan. Itu mengganggu orang itu. Udah diingatkan tapi tetap. Nah kadang orang itu nggak ngerti fikihnya ketika sholat kemudian HP apa? HP berbunyi, segera matikan. Jangan pura-pura khusyuk. Alhamdulillah, nenek dung 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 nenek alhamdulillah. Alamin arwah nggak akan khusyuk, ya kan? Di samping kita nggak khusyuk dalam hati, sopo ya ini telepon karo maghrib ya kan? Di samping apa? Kita nggak khusyuk, orang lain khusyuk nggak ini? Nggak akan khusyuk. Sopo iku mau dielingno ambek imame sik mokong dikongkon mateni gak dipateni, di silent gak di silent. Semua sak masjid itu begitu salam mesti ndelok nang wong iku enggak? Ya, makanya begitu bunyi apa yang dilakukan? Ambil HP, matikan. Kalau diangkat nggak boleh, batal. Ya, diambil entenono, batal salatnya. Ya, tapi kalau diambil, ya, diambil. Nah, dimatikan, selesai. Dan kalau SMS jangan dijawab SMS-nya. Cuman mematikan saja. Makanya cari cara mematikan yang gampang. Ambil itu. Karena jangan pura-pura khusyuk, padahal apa enggak khusyuk. Nah, bergerak untuk melakukan seperti itu tidak membatalkan sholat selama dia tetap fokus dan tujuannya hanya mematikan saja. Karena bergerak dalam sholat itu diperbolehkan dalam hal-hal yang dibolehkan saat-saat darurat. Contoh, sop renggang, batal deh. Sebelah kita batal, kosong enggak? Terus apa yang kita lakukan? Kita harus tutup. Kita sambung sop itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala yasilas sof. Ayyasilas sof. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberikan solawat kepada orang yang menyambung sof. Allah dan malaikatnya memberikan solawat kepadanya. Makanya ini ono sof iku renggang, bergerak nutup sof itu. Sing nang mburi maju nang ngarep, sing samping geser. Dan bergeser itu harus tahu ilmunya. Apa? Porosnya adalah imam. Kalau renggangnya di sana, gesernya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri.
Kalau dia sopnya di sini, kemudian sebelah kanannya bolong, gesernya kemana? Ke kanan. Lihat porosnya. Jangan malah menjauh ke imam. Harus merapat, mendekat ke imam. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Yang belakang maju. Tidak membatalkan sholat. Tentu gerakan itu dilakukan dengan cara apa? Yang lembut, pelan-pelan, ojo cedung koyok pocong ya kan, ojo. Nah, itu nanti kaget sebelahmu kon malah gawe wong kaget iki pocong. Kadang lompat gini, jangan lompat ya. Jadi itu Pak ujian kita Pak dalam kehidupan ini. Memang kadang kita ini cinta kepada benda-benda yang sekarang menjadi bagian dari hidup kita yang tidak bisa lepas. Karena disitulah ada nomor rekening, disitulah ada segala macam rahasia. Iki engko nek ketinggalan nang omah dibongkar mbek bojoku. Nah, ya kan gitu. Bu, apa wajib Bu bongkar-bongkar isi HP suami? Bu? Karena apa? Istri tidak bertanggung jawab kepada Allah atas suami. Beda dengan suami. Suami kalau bongkar-bongkar HP-nya istri boleh karena dia bertanggung jawab kepada siapa? Allah. Sakno iki wong wedok ditawur. Nah. Meskipun itu dibolehkan karena istri itu tanggung jawab kita, tapi selama saya hidup tidak pernah bongkar-bongkar HP istri saya. Tidak pernah. Kenapa? Saya percaya. Membangun trust, kepercayaan itu penting sekali. Ya kan? Kalau kita nggak percaya itu berarti ada masalah. Berarti dulu pernah ya punya ya peristiwa-peristiwa nggak enak dan sebagainya. Ya, itu. Walaupun itu boleh. Kalau suami aja diperbolehkan seperti itu dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Jangan sampai istrinya itu melakukan kesyirikan. Contoh, bareng tak bongkar misalnya HP-nya, bojoku order keris kolo munyeng nih, pesen online, berarti dia terindikasi melakukan apa? Syirik. Bareng tak bongkar tiba wingi bojoku lunga iku nang dukun. Tanggung jawab kita nggak itu? Tanggung jawab kita itu. Jangan sampai istri melakukan kesyirikan. Ya, tahu-tahu ada paket datang, ya kan? Pring petuk, mani gajah, bulu perindu, ya kan? Benda-benda ya sihir. Bahaya kalau seperti itu, tanggung jawab kita. Gitu. Tapi kalau istri nggak perlu bongkar-bongkar HP suami, nggak perlu. Seandainya dia berbuat dosa, maaf, ditanggung siapa dosanya? Tanggung suami. Istri tidak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah, enggak. Makanya istri bisa masuk surga tanpa suami. Tapi suami nggak akan bisa masuk surga kalau istrinya masuk neraka. Kenapa? Diminta tanggung jawab. Kalau istri bisa masuk surga sendiri, dosa suami urusan dia dengan Allah. Ngomong ngelakoni apa, sing penting aku percaya. Mas, ya aku sitok sing tak jaluk apa? Ridhono aku. Ya kan? Ridhono aku. Kon bangun ngelakoni apa itu urusanmu dengan Allah. Saya yang penting satu dalam hidup ini, aku minta ridhomu. Kalau kau ridho kepadaku, Allah ridho, aku bakal masuk surga. Rungono, Bu. Ngomong wani, polane bojone gak melok. Kenjeran rene gak melok bojone. Ya, begitu. Makanya saya nggak setuju dengan slogan wong wedok iku surga nunut neraka katut. Salah itu. Yang betul apa? Surga nunut neraka budalo dhewe ya. Aku nunut surga gak apa-apa, tapi nek neraka sampean budalo dhewe. Ya, wanita bisa masuk surga tanpa suami. Lihat Asia. Kurang apa duwe bojo sing jenenge Fir'aun. Tapi dia tetap sabar jadi suami, jadi istrinya Fir'aun. Sabar. Ya. Fir'aun apapun dosa dilakoni sama Fir'aun. Jangan tanya Homer, jangan tanya sihir, jangan tanya judi,
Jangan tanya zina, wong dia ngangkat dirinya sebagai apa? Tapi Asia tetap sabar. Ya kan? Akhirnya apa? Dibunuh oleh Fir'aun. Dia mati di tangan siapa? Fir'aun. Dan Allah berjanji akan apa? Membangunkan rumah di surga atas permintaannya. Allah abadikan dalam surah At-Tahrim. Itu Asia. Dan nanti jadi salah satu di antara pemimpin bidadari surga. Siapa pemimpin bidadari surga? Khadijah, Fatimah, Maryam, dan satu Asia, istri Fir'aun. Jadi begitu Bu. Wis gak usah bingung. Ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga kita diberikan kemudahan dan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.